Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat, yang bahagia, dan insya Allah semuanya semangat ya. Masih pagi, harusnya masih semangat semuanya. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pada hari ini kita akan mengulas kembali materi Asmaul Husna. Kenapa saya katakan mengulas kembali? Karena di jenjang sebelumnya atau di jenjang MI kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang Asmaul Husna, ya kan? Ya, jadi dulu pernah belajar tentang Asmaul Husna, sekarang belajar lagi. Mungkin ada yang masih ingat tentang pengertian dari Asmaul Husna? Oh, sudah lupa. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan yang indah. Namun ketika kita mempelajari Asmaul Husna bukan hanya mengagumi keindahan nama-nama Allah itu saja, tapi kita juga mengagumi keagungan Allah dan kesempurnaannya. Hari ini kita akan belajar dari 99 Asmaul Husna. Kita akan mempelajari 10 Asmaul Husna. 10 Asmaul Husna nanti kita akan bahas satu persatu. Mulai yang pertama itu ada Al-Aziz. Ada yang tahu arti dari Asmaul Husna Al-Aziz? Iya betul, Al-Aziz itu artinya yang maha perkasa. Yang maha perkasa, Allah maha perkasa karena apa? Allah itu ketika akan menghendaki sesuatu, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghalanginya. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, misalnya terjadi bencana atau apa, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Mau orang itu sepintar apapun, secerdas apapun, sesakti apapun, tidak ada yang mampu menghalangi keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kan hanya makhluk ciptaannya. Jadi kalau makhluk ciptaan itu tidak mungkin mampu menandingi Sang Pencipta. Yang kedua ada Asmaul Husna Al-Basit atau yang maha melapangkan rezeki. Jadi Allah ini adalah zat yang maha memberikan rezeki kepada kita semua, yang melapangkan rezeki kepada kita semua. Jadi siapa-siapa saja yang dikehendaki dilapangkan rezekinya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilapangkan rezekinya. Ketika Allah itu menghendaki untuk mempersempit rezeki siapa saja yang dikehendakinya, maka rezeki tersebut juga akan dipersempit. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada Asmaul Husna Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya apa teman-teman? Iya betul, Ar-Rauf itu artinya yang maha pengasih. Jadi Allah ini mengasihi seluruh hambanya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian Asmaul Husna yang keempat ada Al-Bar. Arti dari Al-Bar sendiri itu apa? Al-Bar adalah yang maha melimpahkan kebaikan. Jadi Allah yang maha melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Asmaul Husna yang kelima itu ada Al-Fatah atau yang maha memberikan keputusan. Maha memberikan keputusan apa Bu? Jadi ketika nanti hari akhir kalian akan dikumpulkan dan dikumpulkan kemudian diberikan catatan amal seperti itu ya. Nah, nanti Allah di situ yang akan memutuskan kamu nanti akan masuk ke neraka atau ke surga. Jadi Allah yang maha memberikan keputusan. Kemudian yang keenam ada Asmaul Husna Al-Adil atau yang maha adil. Yang maha adil di sini bagaimana? Jadi Allah itu adil dalam segala hal. Seperti memutuskan nanti di hari akhir nanti juga akan diputuskan seadil-adilnya. Jadi tidak ada yang mampu menandingi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya atau yang ketujuh itu ada Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa teman-teman? Ya, yang maha mengurus, yang terus-menerus mengurus. Jadi Allah ini yang menciptakan, yang mengatur, dan yang mengurus alam semesta ini dan seisinya. Tanpa bantuan dari siapapun ya pastinya. Jadi yang mengurus itu hanya Allah sendiri. Padahal dunia dan seisinya itu besar loh Bu. Iya, emang besar. Dan Allah itu mampu mengurus semuanya sendiri. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di contoh kecilnya seperti ini. Di negara ini pasti ada pemimpinnya, pasti ada yang mengatur. Dan itu kalau di negara kita namanya presiden. Presiden saja hanya mengatur negara, satu negara itu hanya sebagian kecil dari alam semesta, itu dibantu oleh banyak sekali kabinet-kabinet atau menteri-menteri. Sedangkan Allah mengatur seluruh alam semesta dan seisinya diatur oleh seorang diri. Seperti itu. Jadi keagungan Allah itu seperti itu ya. Yang selanjutnya atau Asmaul Husna yang ke-8 ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya apa? Artinya adalah yang maha hidup. Jadi Allah itu yang maha hidup, kekal abadi, tidak berawal dan tidak pula berakhir. Kalau kita sebagai manusia berawal dan berakhir ya. Berawalnya bagaimana dan berakhirnya bagaimana? Berawal itu ketika kita dilahirkan di dunia, itu kita berawal, kehidupan kita berawal dari situ. Kemudian berakhirnya ketika kita meninggal, itu berakhir. Jadi manusia itu berawal kemudian berakhir. Namun Allah itu tidak, Allah itu kekal abadi. Asmaul Husna yang ke-9 adalah Al-Ghani. Al-Ghani artinya adalah yang maha berkecukupan. Jadi Allah itu tidak membutuhkan orang lain untuk mencukupi segala sesuatu, karena Allah itu zat yang mampu mencukupi seluruhnya itu sendiri. Beda ya sama kita, sama makhluk ciptaannya. Kalau kita sebagai makhluk ciptaan, sebagai manusia, pastinya kita jika akan mencukupi segala sesuatu pasti masih membutuhkan bantuan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak mampu berdiri sendiri, yang tidak mampu mencukupi semuanya sendiri, tidak mampu melakukan semuanya itu sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir atau Asmaul Husna yang ke-10 itu ada Al-Latif. Ada yang tahu arti dari Asmaul Husna Al-Latif? Ya, Al-Latif itu artinya yang maha lembut. Jadi Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah menyediakan rezeki, Allah menyediakan kebutuhan hambanya, segala kebutuhan hambanya itu Allah cukupi. Mungkin tanpa kita sadari ya, semua yang kita butuhkan itu ada di sekitar kita. Itu adalah bentuk dari Allah itu maha lembut atau Al-Latif. Nah, itu tadi 10 Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Semoga teman-teman nanti bisa mengamalkan satu persatu Asmaul Husna yang telah kita pelajari tadi ya. Jadi setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kita ini bisa semakin bertambah ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu memang pemilik dunia ini dan seisinya. Dan setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah tersebut, itu semakin menyadarkan kita bahwa banyak sekali kenikmatan, keberkahan, keselamatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita semua. Dan tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan siapa-siapa. Jadi mari kita semua mengamalkan dan menaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hal tersebut juga misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, bagaimana sih Bu cara mengamalkan Asmaul Husna? Jadi cara mudah mengamalkan Asmaul Husna, contoh kecilnya itu seperti apa? Misalnya ketika kita mendapatkan perintah-perintah dari Allah
dari puasa atau sholat dan sebagainya itu kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Jadi apa saja perintah-perintah Allah itu kita laksanakan. Kemudian sebisa mungkin kita menjauhi larangan-larangan Allah yang telah menjadi daftar blacklist atau yang telah menjadi daftar larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang muslim. Itu sebisa mungkin kita jauhi. Seperti itu ya teman-teman. Cara mengamalkannya, contoh mudahnya seperti itu. Dan ada juga manfaat dari mempelajari Asmaul Husna. Manfaatnya apa saja? Yang pertama itu dapat menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa, Bu? Mempelajari nama-nama Allah bisa menambah kadar keimanan kita? Karena ketika kita mempelajari Asmaul Husna kemudian membacanya berulang kali, itu dapat mengakui keagungan, kemudian keistimewaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata benar ya Allah itu benar-benar maha perkasa. Oh, ternyata benar ya Allah itu maha melapangkan rezeki. Oh, ternyata benar ya Allah itu yang maha lembut, yang maha berkecukupan, yang maha kekal abadi, dan masih banyak lagi seperti itu. Kemudian manfaat mempelajari Asmaul Husna yang kedua adalah dapat menjauhkan kita dari sesuatu sifat-sifat yang zalim. Karena dengan kita mengingat dan mempelajari Asmaul Husna, tentunya kita akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, itu pasti kita akan takut ketika kita akan melanggar larangan-larangannya. Itu ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada rasa tidak enak di hati kita ketika kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Jadi jangan beranggapan Allah tidak tahu seperti ini. Jangan beranggapan seperti itu ya. Karena dimanapun kita berada, kita itu masih dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu sembunyi dimanapun, itu masih tetap dalam pengawasan Allah. Jadi jangan beranggapan kalau nanti misal kalian sembunyi terus nanti Allah tidak lihat. Tidak, Allah itu selalu melihat ya. Karena Allah maha melihat, itu juga salah satu Asmaul Husna, Allah maha melihat. Kemudian manfaat mempelajari Asmaul Husna yang ketiga ada selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena ketika kita mempelajari Asmaul Husna, kita itu semakin mengetahui ternyata banyak sekali ya hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai hal kecil, namun itu sangat berharga untuk kita yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Seperti itu. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi pertemuan kali ini dapat ditarik kesimpulan apa teman-teman? Perlunya kita mempelajari Asmaul Husna sebagai salah satu upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah, dengan kita mengerti sifat-sifat Allah, itu bukan hanya menambah ilmu pengetahuan kita, tapi juga dapat menambah ketakwaan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih sekali atas partisipasi dan kerjasamanya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.